Pangkat Sersan 1. Jabatan saya Babinsa Desa Meranti, Kecamatan Kelapa Menang, Kabupaten Merangin. Jadi pembelaan negara ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Artinya siapapun itu, bahkan bayi yang baru lahir pun dia punya kewajiban dan hak untuk membela negara ini apabila negara ini terjadi sesuatu ancaman dan lain sebagainya dari luar maupun dari dalam negeri. Itu ada dua konsep, yaitu yang pertama memiliki sifat disiplin, bulat, terus kerja keras, mentaati segala peraturan perundang-undangan, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah untuk menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat untuk mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Demikian. Jadi di sini kita dituntut untuk lebih dewasa menyikapi dalam bermedia sosial apapun itu, sehingga kita tidak terpancing dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Selalu berpositif thinking, berpikiran positif, sehingga kegiatan-kegiatan ataupun berita-berita yang tidak penting bisa kita abaikan begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menyikapinya? Biasanya saya menggunakan sistem 3M. Yang pertama, M. Ketika kita menggunakan media sosial, pasti kita akan menggunakan M yang pertama, pasti menerima. Menerima itu menerima berita, baik berita hoax, provokatif ataupun yang edukatif dan lain sebagainya, itu pasti akan kita terima. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menyaring. Artinya setiap berita yang masuk ke media sosial kita harus saring dulu. Kita saring kebenaran berita itu dari mana, asal sumbernya dari mana, apakah ini memang benar-benar berita yang real, nyata ataupun hoax. Itu kita pelajari dulu sebelum kita lanjut ke M yang berikutnya. Untuk M yang berikutnya yaitu menyebarkan. Menyebarkan itu bila perlu kita sebarkan, jika tidak usah disebarkan. Itu juga kita harus ketahui dulu kebenaran berita tersebut ataupun sumber dari berita tersebut valid atau tidak. Demikian. Itu ada dua konsep bela negara, yaitu yang pertama adalah fisik, yang kedua non fisik. Yang fisik meliputi di dalamnya ada kegiatan-kegiatan keorganisasian seperti contoh menwa, resimen mahasiswa dan lain sebagainya. Baru ada perlawanan masyarakat, baru ada pertahanan sipil, terus ada juga di situ mitra Babinsa. Ada mitra Babinsa, ada organisasi kepemudaan dan pendidikan dan lain sebagainya. Itu juga merupakan wujud bela negara dalam konteks melalui fisik. Yang berikutnya, bela negara dengan konsep non fisik, itu seperti belajar dengan sungguh-sungguh. Kita belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah, kita bermasyarakat dengan baik. Itu juga merupakan salah satu upaya kita untuk mewujudkan bela negara. Berikutnya yaitu mencintai produk dalam negeri, mengurangi impor barang dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Desa Meranti. Bela negara adalah kerja nyata sesuai porsi masing-masing untuk memastikan Indonesia tetap tegak lurus di mata dunia dan damai, dihormati dan disegani oleh
internasional. Tentu saja saya memandangnya demikian sebagai perangkat desa untuk melayani kepada semua masyarakat, khususnya di desa kami. Mungkin kami akan melakukan pelayanan secara admin, secara regulasi yang jelas terhadap masyarakat, khususnya di desa Meranti. Untuk membela negara, kami sebagai warga negara yang baik menjaga kerukunan agama, toleransi, aksi gotong royong kepada sesama orang, terutama kepada desa kami Meranti, itu termasuk menjaga kerukunan pada masyarakat. Mungkin di saat ini kita harus memaksimalkan menjaga kesejahteraan sosial kepada semua masyarakat, terutama masyarakat yang melemah, untuk pemikiran pragmatis yang lebih mementingkan kelangsungan hidup pribadi di atas kepentingan nasional. Di era modern ini, budaya lokal adalah satu-satunya hal yang membuat kita tetap unik di tengah keseragaman dunia. Menjaga budaya lokal berarti menjaga jiwa dan bangsa untuk sendiri agar tetap hidup dan bercahaya. Harapan kami kepada pemerintah pusat, yaitu Indonesia, menghadirkan rasa aman, nyaman, dan adil, maka aksi bela negara tidak akan lagi dianggap sebagai beban atau kewajiban formal, melainkan sebuah kehormatan yang dilakukan dengan penuh sukacita oleh masyarakat. Mungkin dari kami terima kasih untuk wawancara dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hasnakusumade. Menurut saya, bela negara adalah upaya sadar untuk memenangkan persaingan global melalui keunggulan kompetensi, integritas, moral, dan kecintaan pada identitas nasional. Yang pertama ada cinta tanah air, seperti melestarikan budaya dengan bangga menggunakan produk lokal. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yaitu dengan menghargai perbedaan suku, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengamalkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Seperti sila pertama, menjaga toleransi agar tidak terjadi konflik berbasis agama yang melemahkan negara. Sila kedua, aktif dalam misi kemanusiaan internasional sebagai wajah bangsa yang beradab. Sila ketiga, menjaga solidaritas nasional saat terjadi bencana atau krisis ekonomi. Sila keempat, menghargai perbedaan pendapat dan menjaga ketertiban umum. Dan yang terakhir, sila kelima, berjuang menghapus kemiskinan dan kebodohan demi kedaulatan bangsa. Nama Darmawan Sri Swandito, NDH 19. Kesimpulan dari interview tersebut adalah, bela negara adalah jiwa dari setiap tindakan kita. Ketika kita menjalankan profesi dengan jujur, disiplin, dan berorientasi kepada pengabdian masyarakat,
kita telah melakukan aksi nyata bela negara dalam lingkup yang paling dasar namun krusial. Dede Krishna, NDH 22 dari kelompok 2 sub 3. Dari hasil interview dapat saya simpulkan bahwa menjaga jati diri bangsa di masa kini menuntut kita untuk adaptif namun tetap berpegang teguh pada akar budaya. Nasionalisme tidak lagi diukur dari retorika, melainkan dari sejauh mana kita mampu melestarikan dan bangga menggunakan identitas lokal sebagai identitas global. Dasra Amri, NDH 20 dari kelompok 2 sub 3, bahwa dapat saya simpulkan gotong royong tidak sepenuhnya pudar, melainkan sedang mengalami transformasi bentuk. Kunci keberlangsungannya sangat bergantung pada inisiatif para penggerak lingkungan dan kesadaran setiap individu untuk tetap peduli terhadap kepentingan bersama di tengah kesibukan pribadi. Debran Dharma, NDH 21 dari kelompok 2 subkelompok 3. Dari wawancara tadi bisa saya simpulkan bahwa harapan masyarakat bertumpu pada sinergi antara kebijakan yang berkeadilan dan ketidakpastian moral. Bela negara akan menjadi gerakan massal yang penuh semangat apabila pemerintah berhasil membuktikan bahwa setiap kontribusi warga negara dihargai dan berdampak langsung pada kemajuan hidup mereka.